Okay, boys, here we go. Halo Celengers, kembali lagi bersama Mimin yang ganteng ini di Celengan Film pastinya. Tak pernah lupa Mimin selalu doain kalian semua dalam keadaan sehat dan diberi rezeki melimpah ya. Oke, di hari ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Hindi Medium yang dirilis pada tahun 2017. Film ini bercerita tentang keluarga Raj Batra yang ingin menjadi kelas sosial atas melalui pendidikan sampai menghalalkan berbagai cara. Daripada kelamaan, yuk Markiton, mari kita menonton. Pada awal film kita langsung disuguhkan pertemuan dramatis antara Raj muda dan Mita di toko kain. Tidak disangka, bermula dari cinta pandangan pertama berlanjut menjadi sepasang suami istri. Raj dewasa kini sukses menjadi pengusaha konveksi dan mempunyai toko kain sendiri. Meskipun memiliki karyawan, tapi tidak jarang Raj yang pandai merayu pelanggan harus turun tangan. Seperti saat ini. Ketika Raj sedang melayani pembeli, ia tiba-tiba mendapat panggilan darurat dari istrinya. Cowok bucin ini segera meninggalkan toko untuk bertemu Mita yang mengajaknya survei sekolah. Pernikahan dua sejoli ini sudah dikaruniai satu putri bernama Pia. Mita mendidik Pia dengan sangat protektif, sampai-sampai membuatnya susah berteman. Pada siang hari yang cerah, Mita melihat-lihat 5 sekolah swasta terbaik versi majalah yang dibelinya. Ia ingin Pia bersekolah di sekolah-sekolah dengan fasilitas yang mewah dan berkelas yang sehari-harinya bacotannya dengan bahasa Inggris. Berbeda dari Mita, Raj yang sederhana tidak terlalu ingin anaknya disekolahkan di tempat-tempat itu yang malah bisa-bisa menjadikan anaknya merasa stres. Akan tetapi karena Raj bucin sampai tidak tertolong, ia mau melakukan apapun asal istrinya bahagia. Termasuk menuruti kemauan Mita untuk menyekolahkan Pia di sekolah idamannya sampai harus pindah rumah. Di hari kepindahan mereka, Raj merasa terharu harus berpisah dengan tetangga-tetangga di desa. Ia dan keluarganya pindah ke kota sesuai keinginan sang istri tercinta. Di sana ia mulai merasa tidak nyaman karena Mita juga menyuruhnya untuk mengubah gaya hidup dari mulai nama panggilan menjadi Hani hingga acara pesta yang dipenuhi orang-orang kaya. Meskipun Raj sendiri adalah orang kaya, tapi ia cukup sederhana dan tergolong kampungan. Sedangkan Mita ingin Raj terlihat elegan. Pada sebuah pesta, Raj dan Mita bertemu dengan teman lama Mita di kampus dulu. Ternyata mereka mempunyai anak yang seumuran, sehingga Mita menyuruh anak mereka untuk berteman. Karena kemeriahan pesta, Raj dan Pia heboh berjoget mengikuti irama lagu. Orang-orang di sana tampak menertawakan kehebohan Raj sampai membuat Mita merasa malu. Tidak tanggung-tanggung, ia mematikan listrik agar Raj bisa berhenti melakukan hal yang baginya tampak memalukan. Padahal Raj hanya menikmati keseruan pesta malam itu. Dan rupanya hidup di kelas sosial atas bukanlah hal mudah sekalipun untuk orang kaya seperti Raj. Pia tidak mempunyai teman hanya karena ia tidak bicara dengan bahasa Inggris. Anak seumurannya terlihat menjauhinya karena ia berbicara dalam bahasa Hindi. Hal ini membuat Mita semakin membara dan bersemangat untuk memasukkan Pia ke sekolah elit. Namun ini juga tidak mudah karena persaingan ketat untuk masuk sekolah sampai-sampai disiarkan oleh berita nasional. Bahkan hanya untuk mengambil formulir pendaftarannya saja, Raj harus mengantri seperti antri BBM di negeri Wakanda ini. Sementara itu, Mita juga berusaha memasukkan anaknya lewat orang dalam. Tapi hal ini sangat beresiko, sehingga teman lama Mita memberinya kenalan seorang konsultan yang bisa membantu Pia lolos. Dan ternyata pelatih ini tidak hanya berlaku untuk Pia saja, tapi juga dua orang tuanya harus ikut kelas yang diadakan ibu konsultan. Awalnya, Raj jelas menolak ide ini. Tapi lagi-lagi karena permintaan Ayang, jadilah Raj manut saja. Raj dan Mita akhirnya mengikuti pelatihan ibu konsultan. Mereka dilatih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saat sesi wawancara di sekolah elit.
Dan salah satu kuncinya adalah berbahasa Inggris yang tentu saja susah untuk lidah Raj harus ngomong bahasa Inggris. Tak hanya itu saja, orang kaya ini juga berpenampilan mewah dengan merek-merek ternama, tapi malah kena kritik karena jatuhnya norak. Berbagai pertanyaan yang keluar dalam sesi wawancara sudah diuji cobakan. Lalu, dua orang tua ini menjawab sesuai yang didikte ibu konsultan. Meskipun lucunya, jawaban mereka pada awalnya selalu bertentangan dengan apa yang disuruh ibu konsultan. Just say, sharing is caring. Because caring is sharing. Better sharing, better caring. Setelah semua pendaftaran dan wawancara dilalui, Raj dan Mita harap-harap cemas takut anaknya tidak diterima di salah satu sekolah elit. Mereka bahkan sudah berdoa di semua server agar setidaknya ada Tuhan yang mengabulkan doa mereka. Namun nasib tidak berpihak pada Raj dan Mita. Dan hari pengumuman akhirnya tiba. 4 dari 5 sekolah elit menolak pendaftaran Pia. Tapi kocaknya, baru diketahui jika alasan ini dikarenakan pihak sekolah memandang Raj hanyalah juragan toko kain yang tidak berpendidikan. मुझे नहीं लगता, schools को ऐसा लगता है. You understand? It's not personal. Hal ini tentu menjadi pukulan kesedihan bagi Mita. Sedangkan Raj tidak tahan melihat istrinya yang selalu bersedih. Tidak bisa melihat Mita terus murung, Raj mencoba berbagai cara agar Pia bisa masuk di sekolah Grammar Delhi, satu-satunya sekolah elit yang tersisa. Ia hampir saja menyogok, tapi untungnya nyalinya menciut setelah melihat satu pria dimaki-maki. Raj Batra. Raj Batra. Di saat Mita masih berkutat dengan kesedihannya, tiba-tiba saja mereka kedatangan karyawan Raj di toko kain yang membawa hadiah. Tampaknya ia sedang berbahagia karena anaknya diterima di salah satu sekolah elit lewat jalur siswa kurang mampu. Fakta ini membuat hati kecil Mita semakin tercabik-cabik. Kok ia bisa karyawan suaminya malah bernasib mujur, sedangkan dia bernasib malang. Keesokan harinya, Raj menemui ibu konsultan untuk protes keras mengapa anak karyawannya diterima, sedangkan anaknya malah ditolak. Terlihat ibu konsultan memberikan penjelasan jika setiap sekolah swasta wajib memberikan 25% kursi untuk siswa kurang mampu. Tanpa malu, ibu konsultan menyarankan Raj untuk mendaftarkan Pia melalui jalur tersebut, meski sebenarnya Raj punya harta berlimpah. Lagi pula menurut si ibu, tidak banyak anak yang bisa bertahan dengan pergaulan orang-orang kaya. Seat waste हो जाएगी, आप पे काम आ जाएगी. I mean, I'm just suggesting, you know. Di tengah kebimbangan ini, Raj tiba-tiba saja bertemu penjual teh yang diam-diam adalah seorang maklar surat-surat palsu. Ia juga menjelaskan pada Raj bagaimana cara kerja yang dipenuhi akal-akalan orang kaya ini. Meskipun awalnya ragu, tapi Raj yang hanya memikirkan kebahagiaan Ayang akhirnya mau mendaftarkan anaknya lewat jalur kurang mampu ini. Malam harinya, Raj langsung disambut Mita yang merasa bahagia hingga ingin memberikan servis istimewa untuk Raj. Tapi bukannya melalui malam penuh kenikmatan, Raj justru tidak sengaja menonton berita tentang investigasi kecurangan dalam kuota siswa kurang mampu. Bahkan, kepala sekolah tidak segan untuk memenjarakan orang yang terbukti memanfaatkan pendaftaran itu. Hal ini sontak saja membuat Raj panas dingin sebelum waktunya. Dan dalam sekejap, kesenangan istrinya ikutan hilang. जल्दी से सारे डॉक्यूमेंट्स वापस ले लो प्लीज वापस ले लो. Raj yang merasa dicurangi akhirnya protes pada maklar surat palsu. Tapi ia malah diberikan ide untuk tinggal di rumah kumuh dan berpura-pura menjadi orang miskin selama investigasi berlangsung. Karena sudah kepalang basah, Raj menuruti ide konyol untuk berpura-pura menjadi miskin selama sebulan. Mereka berbohong pada tetangga-tetangga kaya di sana dengan mengatakan akan jalan-jalan keliling Eropa selama sebulan, lalu mengedit foto dengan Photoshop. Hari pertama kepindahan mereka langsung disambut oleh tetangga-tetangga yang miskin dan serba kekurangan. Namun karena stigma yang melekat pada orang miskin, mereka takut dirampok ataupun diare karena makanan tidak higienis. Dan jadilah keluarga Raj membuat jarak sampai orang-orang di sana menjadi kesal karena sikap sombong itu. अपना मदद के लिए बुलाओ मत लेना दोबारा चिकनगुनिया टीबी डेंगू हैजा पीलिया कुछ भी हो जाए ना आएंगे नहीं. Di sisi lain, seorang guru bernama Kumar terkena marah kepala sekolah karena melaporkan kecurigaannya tentang kecurangan pendaftaran sekolah pada media. Kepala sekolah meminta Kumar untuk menyelesaikan kasus ini, sehingga ia akan melakukan survei-survei ke setiap pendaftar lewat kuota siswa kurang mampu. Malam hari akhirnya tiba.
Raj dan Mita tidak betah di ranjang sempit mereka. Apalagi saat tiba-tiba saja ada seekor tikus melompat yang membuat mereka jadi jantungan. Dan pagi harinya Raj yang sudah terlanjur buang air tidak mengecek sebelumnya jika ternyata tidak ada air di sana. Mita meminta air dari tetangga-tetangganya tapi tidak ada yang mau menolong orang sombong sepertinya. Sampai akhirnya seorang pria bernama Syam datang bagaikan pahlawan memberikan air bersih pada Mita. Kejadian ini membuat Raj sangat berterima kasih pada Syam. Kemudian Syam mengenalkan keluarga Raj pada istri dan anaknya. Tidak disangka-sangka, ternyata anak Syam yang seumuran Pia juga mendaftar di sekolah grammar Delhi. दिल्ली ग्रामर स्कूल हाँ क्यों? Hari yang ditunggu-tunggu pun datang. Kumar bersama tim dari sekolah mengunjungi rumah Raj untuk memeriksa kesesuaian data dan lapangan. Meskipun semua tampak meyakinkan, tapi mereka menemukan kejanggalan dari tangan Raj yang halus. Tidak seperti tangan Syam yang kapalan karena terbiasa kerja keras. Hal ini menimbulkan kecurigaan. Apalagi saat mereka berkeliling rumah, Pia ditemukan sedang makan pizza. Untungnya saja dengan polosnya Syam menyimpulkan jika mungkin saja Raj adalah orang miskin baru alias pengusaha bangkrut. Akhirnya Raj dan Mita berpura-pura baru saja bangkrut karena dikhianati rekan kerjanya. धोखा दिया पार्टनर ने। धोखा दे दिया पार्टनर अरे धोखे से आग लगी थी। कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है Sebagai orang miskin senior, jenis miskin bawaan dari lahir, Syam berbaik hati mengajari cara hidup orang miskin pada Raj. Di pagi buta, ia sudah membangunkan Raj yang akan ikut kerja dengannya sebagai buruh pabrik. Ia juga mengajari Raj cara naik angkutan umum yang satu busnya bisa berisi ratusan orang. Sementara itu, Mita mulai berbaur dan berteman dengan istri Syam bernama Tulsi. Ia tidak segan memarahi tetangganya yang semena-mena pada dirinya saat mengambil jatah air. Kehidupan orang kaya ini berubah 180 derajat yang mengharuskan mereka beradaptasi. Di pabrik, Raj terus melakukan kesalahan sampai akhirnya si bos merasa kesal lalu memotong gajinya. Tidak jauh berbeda dari Raj, Mita juga mengalami masalah karena memprotes pegawai pemerintah yang malah membuat semua warga tidak bisa dapat beras. Setelah hari yang melelahkan, mereka berbaring di malam hari sambil membicarakan kebaikan keluarga Syam. Bahkan Syam memberikan uangnya untuk Raj karena seorang ayah tidak boleh pulang dengan tangan kosong. Hari-hari sebagai orang serba kekurangan berjalan normal sambil menunggu pengumuman dari sekolah grammar Delhi. Mita sudah semakin membaur dan membiarkan Pia bermain guling-gulingan di tanah dengan anak Syam yang bernama Mohan. Hingga pada akhirnya Kumar datang lagi dan mengabarkan jika mereka lolos survei sehingga berkesempatan menyekolahkan anak mereka dengan membayar Rp24.000 untuk ekstrakurikuler. Angka itu jelas murah untuk Raj. Tapi Syam justru mengkhawatirkan Raj yang saat ini belum mempunyai pekerjaan tetap di pabrik. Pada malam harinya, Raj diam-diam mengambil kartunya lalu pergi ke ATM. Akan tetapi, aksinya ini ketahuan oleh Syam. Di situ Raj beralibi sedang merampok bank. Sampai akhirnya Syam menarik Raj untuk keluar dari ATM karena ada CCTV. Ia memang sengaja mengikuti Raj karena takut pria itu bertindak yang ada-ada saja demi uang. Kemudian tanpa takut, Syam menabrakkan dirinya ke mobil agar mendapat ganti rugi yang ternyata uang itu akan diberikannya pada Raj. Kejadian ini membuat hati Raj menjadi terenyuh dengan pengorbanan tetangga barunya itu. Tidak lama kemudian, pengundian kuota siswa kurang mampu akhirnya berlangsung. Dan Pia berhasil terpilih menjadi murid sekolah grammar Delhi. Tapi nasib baik tidak berpihak pada Mohan. Meski demikian, tapi Syam tidak ingin berkecil hati dan mengajak mereka semua berpesta untuk keberhasilan Pia. Kebaikan dan ketulusan Syam membuat Raj dan Mita semakin tidak enak karena sudah menyembunyikan fakta sebenarnya. Setelah misinya tercapai, keluarga Raj akhirnya kembali ke kehidupan kayanya. Namun mereka selalu dipenuhi rasa bersalah sehingga mendatangi sekolah Mohan. Kini Mohan bersekolah di sekolah negeri dengan fasilitas seadanya. Di sana, Raj dan Mita memberikan sponsor pendidikan untuk anak-anak sekolah negeri. Awalnya mereka hanya ingin memberikan pada Mohan, tapi kemudian berubah pikiran saat melihat potensi anak-anak di sekolah itu.
Tidak disangka, dari perubahan itu membuat anak-anak semakin pandai sampai bisa belajar bahasa Inggris. Hal ini membuat Syam sangat terharu karena anak buruh bisa ngomong bahasa Inggris. Ia pun meminta alamat donatur untuk berterima kasih. Akan tetapi betapa kagetnya Syam saat melihat Raj berada di alamat yang ia datangi. Hanya saja Syam masih mencoba berpikir positif dan mengira itu rumah majikan Raj. Di sana Raj mengikuti kesimpulan Syam dengan berpura-pura bersih-bersih rumah. Namun tidak lama kemudian rahasianya terbongkar setelah pembantunya kembali ke rumah dan membeberkan semua tanpa sengaja. Mengetahui jika dirinya ditipu, Syam langsung merasa hancur saat itu juga. अरे यही तो है इस घर के साहब पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं। Ia sudah menganggap Raj sebagai keluarganya, tapi Raj justru mencuri kursi yang seharusnya untuk Mohan. Selepas menangkap kebohongan Raj, ia langsung pergi ke sekolah Pia. Mita yang baru mengetahui ini segera menyusul Syam bersama Raj untuk menghentikan aksi Syam yang bisa berakibat fatal. Namun di sekolah Syam justru bertemu dengan Pia yang tidak ragu untuk memeluknya. Melihat anak kecil tidak berdosa harus terkena imbasnya, ia akhirnya mengurungkan niatnya untuk bertemu kepala sekolah. Tapi sayangnya hal ini sudah membuat Raj merasa tidak karuan, sehingga ia mengabaikan Mita lalu mengaku kecurangannya di hadapan kepala sekolah. Dan betapa terkejutnya saat Raj baru mengetahui jika kecurangan ini bukanlah masalah bagi kepala sekolah. Hal ini justru dimanfaatkan kepala sekolah untuk meraup keuntungan dari para orang kaya yang takut anaknya tidak diterima. Raj pun merasa kesal lalu menemui Kumar. Di sisi lain, hari itu sekolah grammar Delhi sedang mengadakan pentas seni. Semua orang tua bertepuk tangan bangga dengan kreativitas dan kecerdasan anak-anak mereka. Hingga akhirnya Raj bertindak dengan tampil di hadapan semua orang, lalu menghadirkan anak-anak sekolah negeri dari sekolah Mohan. Di sana, ia mengatakan pidatonya serta pengakuannya selama ini. Ia melakukan kecurangan demi gengsi dan status sosial sampai-sampai mengorbankan satu anak yang membutuhkan. Karena merasa tidak bisa mengubah sistem, Raj mengeluarkan Pia dari sekolah itu setelah berbagai cara sudah dilakukan. Untungnya saja, Mita merasa bangga dengan kelakuan suaminya meskipun awalnya ia agak-agak malu. Di sana ia memutuskan untuk menyekolahkan Pia bersama Mohan. Pikiran Mita sudah jernih, tidak lagi dipenuhi gengsi selangit. Ia tanpa ragu memuji kebaikan hati suaminya yang bucin setengah mampus itu. Pak Camat, mainan kawat, dan film pun tamat.